Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, malam ini saya akan menceritakan tentang misteri dan mitos. Dan malam hari ini saya akan menceritakan tentang Tanjakan Emen. Kecelakaan yang terjadi di Tanjakan Emen pada tanggal 10 Februari 2018 tentu masih membuat masyarakat bergidik ngeri. Pasalnya, korban tewas tak lagi bisa dihitung dengan jari. Dari 50 anggota koperasi yang ikut di dalam perjalanan, setidaknya 27 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Bus yang menuju ke arah Subang dari Bandung itu melalui jalan turunan yang berkelok, yang bus terus bergerak tak terkendali karena diduga mengalami remblong. Setelahnya bus menabrak sepeda motor hingga akhirnya menabrak tebing dan terguling ke bahu jalan. Kabar kecelakaan tersebut tersiar cepat, bahkan videonya juga bertebaran di sosial media. Tak lepas dari ngerinya kecelakaan, ternyata seperti inilah Tanjakan Emen yang dikenal sebagai lokasi langganan kecelakaan. Inilah 4 hal tentang Tanjakan Emen. Yang pertama, nyaris setiap tahun terjadi kecelakaan mengerikan. Bukan cuma isu-isu mistis yang berhubungan dengan makhluk gaib. Insiden kecelakaan ekstrim yang hampir terjadi tiap tahunnya juga membentuk cerita Tanjakan Emen menjadi sangat mengerikan. Sejak tahun 2009, setidaknya beberapa kali bus mengalami kecelakaan dengan begitu banyak korban tewas. Kecelakaan paling parah dialami oleh siswa SMA Al-Huda, Cengkareng, Jakarta Barat. Saat itu diduga bus mengalami remblong sehingga menabrak 9 mobil lainnya. Akibat kecelakaan itu ada 9 korban jiwa, sementara puluhan korban lainnya luka-luka. Yang kedua, kisah tragis di balik nama Tanjakan Emen. Menurut cerita masyarakat, Tanjakan Emen diambil dari nama seseorang supir. Konon dahulu Emen adalah seorang supir pemberani yang mengemudikan oplet jurusan Bandung Subang. Namun naasnya Emen mengalami kecelakaan saat mengangkut ikan asin dari Ciroyom, Bandung menuju Subang di tahun 1964 silam. Saat itu kabarnya hanya Emen yang berani mengemudikan kendaraan di tanjakan tersebut pada malam hari. Tapi naas kendaraan yang disupiri oleh Emen mengalami kecelakaan hingga terbalik dan terbakar. Warga percaya bahwa arwah Emen bergantayangan dan menunggu sejak saat itu. Tanjakan yang menjadi lokasi kecelakaan pun dinamai Tanjakan Emen. Dan yang ketiga, mitosnya dipercaya masyarakat. Meski hanya mitos, nyatanya banyak pengendaraan dan warga setempat yang percaya jika kecelakaan yang kerap terjadi masih ada sangkut pautnya dengan makhluk mistis. Beberapa warga yang melintas di tanjakan tersebut bahkan melakukan ritual kecil yang diyakini membuat makhluk penunggu tanjakan jadi lebih bersahabat. Banyak supir yang membuang puntung rokok yang masih menyala di Tanjakan Emen.
Konon dulunya Emen merupakan pria perokok berat. Hingga saat ini warga masih percaya jika Emen masih suka jika diberi rokok oleh pengendara. Yang keempat, yang paling masuk akal adalah jalurannya memang sangat berbahaya. Beda kepala memang beda juga cara berpikirnya. Jika sebelumnya banyak masyarakat yang menghubung-hubungkan kecelakaan tanjakan Emen sebagai ulah makhluk halus, maka sebagian masyarakat lain justru merasa kasihan pada si makhluk halus karena mereka disalah-salahkan atas kecelakaan yang terjadi. Padahal dunia mereka tentu saja sudah berbeda. Sementara kecelakaan yang terjadi kemungkinan besar disebabkan dengan jalurnya yang memang berbahaya dan sulit dilewati. Pertama-tama bisa dilihat dari kontur jalan yang memang sangat curam dengan kemiringan 45-50 derajat. Jalurnya juga cukup panjang dan menanjak tanpa campur tangan makhluk halus pun. Jika di pengendara kurang lihai atau konsentrasi, sudah pasti besar kemungkinan terjadi kecelakaan. Itulah 4 hal yang tentang tanjakan Emen yang bikin pengendara merasa merinding. Sebagai pengingat saja, jika melalui lokasi tersebut lebih baik agar banyak berdoa, berserah pada Yang Maha Kuasa. Sebenarnya kita mau dimanapun atau mau kemanapun, alangkah baiknya kita berdoa. Selain itu juga berkonsentrasi agar tidak sampai terjadi kecelakaan. Dan untuk soal mitos tentang tanjakan Emen ini bisa boleh kalian mempercayai atau tidak mempercayai, itu tergantung pada kalian. Dan untuk akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.